Hai, selamat malam. Pastikan diri Anda tidak sendiri hari ini karena di sini akan berbagi cerita-cerita misteri. Dan cerita misteri hari ini kita akan membahas ciri-ciri orang yang terkena ilmu santet atau ilmu sihir. Sebelum kita menguak lebih dalam cerita ini, jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya biar saya bisa menyajikan cerita-cerita misteri terbaru buat kalian. Sobat Misteri, kali ini kita akan membahas ciri-ciri orang yang terkena santet atau ilmu sihir. Di video sebelumnya kita pernah membahas ilmu santet yang paling berbahaya di Indonesia dan juga terkena santet wanita ini muncul kawat di tubuhnya. Ilmu santet ini sering digunakan untuk mencapai tujuan dengan menyakiti orang lain sampai korbannya menjadi sakit bahkan mengalami kematian. Hal tersebut dilakukan karena sakit hati ataupun dendam yang membara yang dilakukan dengan meminta bantuan seorang dukun santet. Sayangnya tak ada bukti fisik yang dapat dilacak untuk orang-orang yang menggunakan jalur santet untuk menyakiti orang lain. Sebelum ilmu santet tersebut merasuk semakin dalam, ada baiknya untuk mengenali ciri-ciri umum seseorang menjadi sasaran ilmu santet. Apa sajakah ciri-cirinya? Berikut ulasan selengkapnya mengenai ciri-ciri seseorang yang diserang dengan ilmu hitam atau ilmu santet. Ciri yang pertama, hati selalu gelisah. Salah satu tanda awal seseorang menjadi sasaran penyerangan ilmu hitam santet adalah dirinya selalu merasakan perasaan gelisah tak menentu. Jadi pikirannya selalu memikirkan hal-hal yang membuat ia selalu murung dan selalu gelisah, Sobat Misteri. Dan anehnya, kegelisahan tersebut tidak ada penyebab pastinya, namun keadaan ini benar-benar membuatnya merasa tak nyaman. Hal ini akan terus mengganggunya hingga tubuhnya dikuasai dan dikendalikan oleh makhluk halus yang dikirimkan kepadanya. Gelisah tak menentu, seperti lagu Sobat Misteri. Ciri yang kedua, sering berpandangan kosong. Ciri selanjutnya adalah sering merasa kosong atau tiba-tiba saja melamun dengan pikiran yang kosong. Selain itu, mereka akan lebih menyukai kesendirian, berdiam diri dan merasa tak nyaman jika berada di lingkungan yang ramai. Tidak hanya itu, beberapa sikap akan berubah kepada orang terdekat seperti keluarga, teman maupun pasangan. Yang awalnya ceria, tahu-tahu dia hanya melamun saja. Nah, itu bisa dicurigai, Sobat Misteri. Yang awalnya dia banyak ngomong gitu ya, tapi tahu-tahu dia diam saja. Nah, itu tanda-tanda ya, Sobat Misteri ya. Bahkan pikirannya pun mulai mengarah ke hal-hal yang aneh, di mana ada dorongan-dorongan tertentu yang berkecenderungan menyakiti diri sendiri. Yang biasanya biasa-biasa saja mulai menyakiti diri sendiri dengan tidak mau makan berhari-hari dan juga membenturkan kepalanya ke dinding. Wah, ini bahaya ya, Sobat Misteri. Ini yang ciri yang kedua, Sobat Misteri. Kalian bisa kenali ciri ini. Dan ciri yang ketiga, malas-malasan dan suka tidur terus. Wah, ini kalau suka tidur terus ya karena puasa mungkin ya, ini ya malas-malasan ya. Tapi kalau yang ini beda ya, untuk malas dan suka tidurnya, Sobat Misteri. Suka bermalas-malasan, selalu mengabaikan dalam suatu pekerjaan, tidak semangat, cenderung pada rasa ngantuk tidak tertahan. Jadinya ngantuknya itu bukan ngantuk biasa. Kalau kita ngantuk biasa minum kopi selesai ya, kita bisa beraktivitas lagi atau kita bisa semangat lagi. Tapi kalau tanda-tanda ini, Sobat Misteri, itu biasanya ngantuknya tak tertahan, Sobat Misteri.
Jadi tahu-tahu dia itu kena bantal saja udah tepar tidur gitu ya. Selain itu mereka akan lebih nyaman untuk tidur dan menyendiri daripada berada di luar dan beraktivitas. Biasanya orangnya ekstrovert jadi introvert, kemudian biasanya dia suka bergaul, ternyata dia hanya merenung, malas dan suka tidur dan dia sendirian. Ini bahaya dan ini perlu dicurigai sobat misteri. Ciri yang keempat, sakit kepala yang tidak menentu. Salah satu ciri umum lainnya adalah sang korban akan mulai mengeluhkan sakit fisiknya. Biasanya sakit kepala tadi ya. Salah satu sakit fisik yang sering dialami itu adalah sakit kepala. Orang yang terkena santet biasanya pusing dan dia disertai mual-mual. Kalau misalnya di ruqyah itu kan biasanya dia mual-mual, muntah ya. Dan ini merupakan ciri dari orang yang terkena santet. Nah, kemudian juga selain itu, para korban santet akan mulai merasakan sakit kepala. Dan sakit kepala tersebut pada jam-jam tertentu ya, sobat misteri ya. Ini ada sebuah periode atau hitungan angka di jamnya. Contohnya misalnya sakit kepala itu biasanya jam 6 sore, kemudian jam 9 malam, 1 malam, 3 subuh, 6 pagi, dan 9 pagi. Dan karena waktu itulah jam kerja si tukang santet atau orang yang mengguna-guna dari korban itu. Dan ciri yang terakhir yaitu yang kelima, selalu mimpi menakutkan. Seperti misalnya mimpi memakan makanan yang bau darah, anyir, dan sebagainya. Dan biasanya mimpi itu selalu berulang setiap malam. Tak hanya itu, bahkan tak jarang akan mimpi kiamat, kemudian juga merasa disiksa, dikejar sesuatu, mayat, dan dikerumuni orang buruk. Setelah itu akan merasa tidak nyaman. Jadi mimpi itu selalu mengganggu dan berulang setiap malam. Mimpi buruk itu selalu terjadi. Dan sobat misteri, apakah kalian percaya dengan ilmu santet? Dan sobat misteri, jangan merasa pemberani sebelum subscribe channel ini. Jumpa lagi di video misteri selanjutnya.